Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan April. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan April ini ya. Yang pertama gini, kayak mungkin ada sesuatu tema yang berhubungan dengan masa lalu atau kayak kamu melihat perspektif lain, entah kamu selama ini sedang berproses ya, entah selama ini kamu lagi kayak banyak melakukan perjalanan going inside, perjalanan shadow work atau kontemplasi, kayak momen-momen berkontemplasi gitu. Karena gini, yang pertama energi kamu tuh keluar ya, Hermit di sini. Ada energi Hermit, lalu ada Ace of Pentacles, ada Knight of Swords. Hermit itu adalah energi kontemplasi. Yang pertama, energi perjalanan going inside, soul searching, menjauh dulu gitu, atau ada sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan spiritual. Tapi tema besar kamu di sini adalah South Node gitu ya. South Node kata kuncinya pas masa lalu. Tapi South Node itu nggak terbatas juga pada masa lalu, beberapa bulan, berapa tahun ke belakang, entah kehidupan sebelumnya. Tapi South Node juga bisa berbicara tentang zona nyaman kita gitu. Karena konfirmasinya Three of Pentacles, kayak ketika Three of Pentacles muncul dengan South Node, yang terpikir pertama aku gini, ada situasi atau orang-orang di mana di waktu lampau dia men-trigger kamu, entah dengan menyakiti kamu, mengecewakan kamu, atau semacam ada problem dengan komunikasi, pokoknya trigger kamu keluar nih. Ya, sesuatu hal yang tidak kamu lihat tentang diri kamu, atau kamu tidak melihat, atau kamu abaikan selama ini. Tapi ketika situasi atau orang ini men-trigger kamu, entah kalian masih bersama atau masih berteman, masih terhubung, masih terkomunikasi, atau udah terpisah, atau udah berhenti komunikasi sama sekali. Ketika orang ini, situasi ini udah nggak ada, kamu udah ke-trigger, tapi itu membawa kamu lebih jauh ya. Lebih jauh dengan perjalanan evolusi jiwa kamu, membawa kamu banyak berefleksi tentang hidup kamu, membawa kamu untuk menyelami perjalanan spiritual dengan dua kombinasi ini. Dan biasanya dengan South Node dan Three of Pentacles di situ ini nggak nyaman sih, karena ini triggernya berdasarkan pengalaman aku gitu ya. Triggernya itu cukup besar untuk kamu keluar dari zona nyaman kamu atau melakukan perjalanan yang tadi bisa soul searching, bisa perjalanan going inside, bisa perjalanan shadow work, dan itu membawa kamu gini. Di sini kan blessingnya opposition dan six of wands gitu. Jadi situasi ini atau orang-orang ini seperti apa ya? Oposisi itu kan energi yang bertolak belakang sama kamu. Dengan tolak belakang ini kamu belajar untuk melihat suatu perspektif gitu yang mungkin kamu gak lihat selama ini tentang diri kamu, tentang dunia, tentang banyak hal, tentang value-value kehidupan kamu. Dan ini kayak energi oposisi. Kalau biasanya kan posisinya itu tidak nyaman gitu ya. Tapi dengan mereka menjadi sebuah kontradiksi buat kamu, sesuatu energi yang men-challenge kamu, terus kamu banyak melakukan improvement contohnya dengan diri kamu. Kamu banyak meng-upgrade diri kamu secara apa ya, enggak cuman secara karakter, mungkin juga energi oposisi ini mereka mengkritik berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu, berhubungan dengan karakteristik tertentu pada diri kamu gitu. Dan kamu mungkin pada awalnya kamu nggak terima gitu, mungkin kamu kayak merasa nih orang haters doang, mereka nggak suka doang nih sama gue, mereka perlu mengkomentari hidup gue. Tapi ada part-part di mana kamu akhirnya sadar, oh iya benar juga ya, kalau gue nggak melakukan perubahan di part ini tentang hidup gue, mungkin gue perjalanan hidup gue akan gini-gini aja, atau gue nggak akan berubah, atau gue di zona nyaman, atau mungkin yang tadi karena bisa jadi triggernya itu besar ya. Ketika triggernya itu besar, bisa jadi hidup kamu berbalik 180 derajat. Dan ketika hidup kamu berbalik 180 derajat, kamu berubahnya sesignifikan itu, gak cuma di dalam, tapi juga di luar. Gini, karena ketika suatu momen signifikan terjadi pada hidup seseorang dan orang itu banyak berubah, kadang itu bisa kelihatan dari fisiknya loh, kayak mukanya tuh ada yang berubah, vibe-nya itu, auranya tuh ada yang berubah. Nah seperti itu, karena di sini opposition lalu konfirmasinya adalah six of wands. Orang tuh bisa ngelihat, orang tuh bisa merasakan ada yang berubah signifikan dalam hidup kamu. Bisa jadi juga tadi kayak perjalanan 180 derajat, signifikan untuk karir atau pekerjaan, atau kamu yang dilihat orang gak cuman karena vibe kamu berbeda, aura kamu tuh terasa berbeda, tapi juga orang tuh melihat gitu perubahan-perubahan dari hasil kamu mengupgrade diri kamu, gak cuma di dalam tapi di luar juga gitu, yang berhubungan dengan skill-skill praktikal. Mungkin kamu melakukan inovasi ya, kalau misalnya kamu yang pekerjaannya atau banyak melakukan bidang-bidang yang berhubungan dilihat banyak orang gitu, kamu melakukan inovasi mungkin dengan cara bicara kamu, dengan cara berpakaian kamu, dengan ide-ide yang tadinya tidak kamu terapkan sekarang kamu terapkan. Itu menjadi apa ya, bisa jadi menaikkan engagement kamu, bisa bikin kamu viral, atau
itu tadi orang melihat ada sesuatu yang berbeda signifikan pada diri kamu, dan ini posisinya ada di blessing kamu. Ingat ya, ketika mungkin ada orang-orang yang kesannya kritikal sama kamu, kesannya haters, kesannya nggak suka sama kamu, tapi di satu sisi bisa jadi juga mungkin ada sesuatu yang kita perlu refleksikan tentang diri kita ya. Makanya itu membawa sesuatu hal yang baru dengan Ace of Pentacles ada di atas ya. Ace of Pentacles itu awalan yang baru. Ace itu selalu berbicara awalan baru. Pentacles itu sesuatu yang tangible di dunia realita kita. Kita bisa persepsi dengan panca indera kita. Dan itu bisa jadi juga seperti semesta membukakan jalan. Nih aku kasih kesempatan, nih aku bukakan pintu, nih aku datangkan orang-orang tertentu, peluang kerja tertentu, kayak calon partner bisnis baru. Tinggal selebihnya kamu memerawat itu atau enggak. Itu Ace of Pentacles berbicara seperti itu ya. Lalu dengan Knight of Swords di situ bisa jadi ini komunikasi ya. Bisa jadi juga kayak kamu yang lagi excited gitu menyambut peluang baru ini, menyambut pintu-pintu yang terbuka buat kamu, kayak kamu lagi on fire ya. Tapi bisa jadi juga gini. Kayak ketika kamu tadi karena energi hermit di awal, kamu mungkin agak apa ya, agak berada dalam mode kontemplasi, mode solitude, terus tiba-tiba ada orang nih yang gerabak-gerubuk nih nyariin kamu, atau merasa kamu menghilang, terus itu tadi mungkin kamu mengkomunikasikan sebelumnya, atau kamu nggak mengkomunikasikan nih, orang-orang jadi nggak tahu kamu butuh waktu sendiri, atau memang nih jenisan orang-orang ada yang nggak paham kalau kadang-kadang orang tuh butuh sendiri. Nah ini nih, ini yang kamu perlu lebih aware aja gitu, gimana kamu bereaksi atau berespon dengan orang seperti ini. Lalu yang jadi tantangannya, ini Gemini, kata kuncinya cross pollinate, lalu konfirmasinya Five of Swords. Gemini, kita nggak berbicara Gemini sebagai zodiak ya, tapi energi gitu. Energi Gemini sama kayak kamu, energinya Merkuri gitu, mengumpulkan informasi, tapi dalam level gini, mencari tahu, kayak memperkaya pikiran itu Gemini, dan kamu yang bikin itu grounding gitu, napak di bumi. Atau kalau simpelnya gini, yang membedakan energi Merkuri Virgo dan Merkuri Gemini. Kalau Gemini itu kayak aku melihatnya lebih kepada mengumpulkan informasi untuk memperkaya pikirannya, dia mencari tahu karena dia ingin tahu banyak hal. Tapi kayak Virgo itu misalnya mencari tahu informasi, gimana mengaplikasikannya atau menjawab sebuah problem gitu. Ya, kalau misalnya kamu mencari tahu sesuatu hal karena oh ini ada problem ini, gimana cara menyelesaikannya, atau gimana cara membereskan hal ini, hal-hal semacam itu gitu. Jadi kayak ada aplikasinya. Kalau Gemini lebih kepada mencari, mengumpulkan informasi, bisa jadi nanti digabungkan gitu, mencari kesimpulan tertentu, atau lebih kepada gue suka aja gitu mencari tahu banyak hal, memahami banyak hal. Dan dengan energi Gemini ini kayak lebih perlu kamu mendiversifikasi gitu, hal-hal yang ingin kamu tahu gitu, belajar juga lebih. Ketika kamu mencari tahu sesuatu hal, lebih tertarik karena kamu juga ingin memperkaya gitu, lebih ingin tahu, kayak lebih ada rasa ingin tahunya ya. Dan juga cross pollinate itu kayak mengumpulkan banyak informasi dalam artian untuk mencari kesimpulan yang benar itu, karena satu informasi atau satu orang mengatakan hal tertentu, kalau nggak dikonfirmasi sama informasi lainnya atau orang lainnya, apakah itu sebuah kebenaran yang sempurna gitu. Sama kayak kalau ada berita yang aneh-aneh, kamu cari juga dari sumber lain, contohnya seperti itu ya, untuk memastikan kebenaran informasinya. Dan ini mungkin nggak cuma berita, mungkin ada hal-hal tertentu yang kamu butuh sumber nggak cuma dari satu tempat untuk memastikan kayak validasinya, kredibilitasnya, entah orang, entah situasi ya. Ini yang jadi tantangan buat kamu. Atau bisa jadi juga ini kayak pesan buat kamu, ketika kamu gini loh, supaya kamu ada rasa ingin tahu lebih aja gitu, lebih nggak usah serius-serius ketika kamu ingin mencari sesuatu hal, yaitu untuk rasa ingin tahu, atau karena itu sesuatu yang fun gitu, bukan hanya karena ada suatu problem aja gitu yang perlu dipecahkan. Semoga bisa dipahamin ya. Lalu di waktu yang akan datang gini, di sini kan transit, mungkin ada situasi, ada vibe tertentu, ada ketidaknyamanan tertentu mungkin ya, dan progresnya agak lambat, tapi nggak apa-apa gitu, karena planet yang ruling planet Virgo itu kan Merkuri ya. Merkuri itu ingin bergerak cepat, dan aku bisa mengerti kalau kadang kamu ingin satset, tapi ada juga momen dimana kamu perlu slowing down gitu, karena ada yang kamu perlu lihat tentang situasi tertentu, atau tadi kamu butuh mengumpulkan informasi dari beberapa sumber untuk memastikan ini adalah sebuah kebenaran yang sempurna. Atau bisa jadi juga kayak kamu mendengar gosip gitu dari satu orang, dan kamu mungkin kayak agak terpancing, dan kamu mungkin mengkonfirmasi sama orang tersebut, atau mencari fakta sebenarnya, kayak hal-hal semacam itu ya. Terus ini ketidaknyamanan, nikmatin aja gitu. Ada yang kamu perlu pelajarin, mungkin ada yang perlu kamu cari tahu, nikmatin prosesnya aja ya. Ketika keadaan berjalan lambat, memang untuk saat ini keadaan perlu berjalan lambat. Lalu yang jelas kayak ada suatu pesan untuk gini,
advice kamu adalah Cancer, kata kuncinya immerse gitu. Immerse tuh bener-bener menyatu dengan suatu situasi, dengan suatu momen, dengan suatu perasaan. Jadi ibaratnya kalau kamu happy, bener-bener happy dirasakan, dinikmatin. Kalau kamu sedih, rasakan kesedihan kamu, jangan lari gitu. Atau sebuah kegiatan di mana ketika kamu melakukan hal itu, gitu, kamu lupa waktu gitu. Karena segitu kamu menikmati hal itu, kamu gak dibayar gak masalah, kamu melakukan itu berjam-jam, kamu tetap happy, sampai kamu lupa waktu, ibaratnya dari terang tiba-tiba jadi gelap. Nah, ini sebuah reminder kalau kamu punya hal seperti itu. Contoh gini, kamu misalnya lagi suka gambar gitu, kamu bisa gambar berjam-jam dan kamu sangat menikmati itu, tapi kamu melupakan menggambar. Karena apa? Mungkin kamu gak sempet, mungkin kamu merasa itu gak praktikal, merasa buang-buang waktu, tapi itu yang membawa kebahagiaan gitu buat kamu. Mungkin selama ini kamu kurang rasa-rasa seperti itu, sesuatu hal yang kamu suka lakukan, tapi kamu tidak lakukan, tapi sebenarnya itu membawa kebahagiaan buat kamu. Nah, ini waktunya kamu bertanya hal apakah itu, dan ini sebuah reminder ya, untuk kamu mengembalikan hal itu di dalam hidup kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!